Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Kota Ambon, Robert Siloi, SE, MSI, pada hari Senin 16 November 2020 memimpin apel pagi yang bertempat di halaman parkir Balai Kota Ambon. Apel tersebut turut diikuti oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon, serta Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Ambon. Siloi dalam arahannya mengatakan bahwa Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Ambon harus tetap siap melaksanakan tugas dan tanggung jawab operasi justisi di hari ini. Apa yang sudah dilakukan Satuan Tugas Kota Ambon selama ini harus terus ditingkatkan dan optimis bisa mencapai zona hijau penyebaran COVID-19. Ia juga memberikan nasihat kepada Satgas agar dalam pelaksanaan operasi justisi nantinya bisa memberikan teguran-teguran kepada masyarakat dengan cara yang sopan. Pagi ini kita patut bersyukur lagi kita bisa ada di USU yang baru dan siap lagi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Saya percaya bahwa apa yang kita sudah lakukan akan kita tingkatkan terus untuk menuju kepada apa yang kita ingin capai, yaitu zona. Mau zona apa? Kuning. Ya, zona hijau. Harus lompat. Gitu. Karena itu saya percaya kita punya kerja tidak pernah akan sia-sia. Yang berikut Pak Beni, Pak Sekot, ini semua ada di luar daerah. Karena itu operasi mulai hari ini sampai dengan Pak Beni kembali itu diberikan tanggung jawab kepada bidang Pasum, Pak Richard, dan tetap di bawah koordinasi Pak Kabak PP dan BMKG BPD. Saya kira itu saja beberapa hal yang mau disampaikan, dan jangan lupa kita tunjukkan kepada masyarakat adalah disiplin, tetapi dengan cara-cara yang lunak, supaya tidak dinilai bahwa kita arogan. Karena cuaca semakin panas, ini temperatur kadang-kadang naik ya. Itu. Apalagi kalau dari jauh selia motor yang suka ngebut-ngebut, biasa yang muncul itu adalah perasaan naik marale kita baik. Tapi kita usahakan hindari supaya niat-niat itu tidak terjadi. Karena kalau belajar dari ilmu Peter itu jarak 2,5 meter kita bisa mempengaruhi pikiran orang lain. Jadi yang penting hati kita nyong alih pelan-pelan, dia pasti pelan. Gitu. Nah, dan supaya kita lakukan juga dengan senang dan banyak orang bisa menikmati. Kira-kira itu saja. Seusai apel pagi, pemerintah Kota Ambon melanjutkan agendanya dengan melaksanakan operasi justisi di Jalan Patimura. Operasi yang dipantau langsung oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Ambon tersebut dipimpin oleh Richard Luhukai selaku Koordinator Bidang Tempat dan Fasilitas Umum. Operasi yang dilaksanakan pada masa PSBB transisi ke-9 di hari yang ke-8 ini masih saja ditemui pelanggaran. Kepada para pelanggar protokol kesehatan yang tidak mengenakan masker akan diberikan sanksi sosial, kemudian diberikan masker dari pihak pemerintah Kota Ambon. Sedangkan kepada para pemilik kendaraan roda 4 yang melanggar peraturan kapasitas 50% akan diberikan sanksi hukum. Saat diwawancarai, Luhukai mengatakan Satgas tidak akan pernah lelah untuk mengingatkan masyarakat agar menggunakan masker saat keluar rumah. Penggunaan masker harus sesuai dengan persyaratan, yaitu menutup hidung sampai ke dagu. Selain itu, ia menyampaikan bahwa penggunaan masker scuba maupun sapu tangan sebenarnya tidak diperkenankan, dan Satgas secara bertahap akan mensosialisasikan penggunaan masker yang sesuai dengan anjuran WHO.
Untuk itu, ia menghimbau kepada masyarakat Kota Ambon untuk menggunakan masker kain sehingga mengurangi dampak dari penyebaran virus. Baik, hari ke-8 pelaksanaan PSBB transisi ke-9 ini, tentunya kami tidak akan pernah lelah atau terus-menerus untuk mengingatkan masyarakat untuk tetap menggunakan masker di saat beraktivitas di luar rumah. Dan sebenarnya penggunaan masker ini sesungguhnya kalau sesuai dengan peraturan Kementerian Kesehatan, baik itu Presiden, sesuai dengan instruksi Presiden maupun dari petunjuk WHO, penggunaan masker ini harus tetap sesuai dengan persyaratan, yaitu menutup hidung hingga di dagu. Dan tentunya kali ini memang kami belum sampai batasan untuk mensosialisasikan penggunaan masker yang tidak diperuntukkan. Dalam hal ini, yang seperti kita ketahui, penggunaan masker scuba atau sapu tangan, atau kadang juga ada yang menggunakan penutup wajah seperti bandana dan lain-lain, itu kan sebenarnya sesungguhnya tidak diperkenankan. Namun kami belum sampai ke tahap sosialisasi tentang itu, dan nantinya kami akan secara bertahap akan terus nanti sesuaikan petunjuk daripada pimpinan untuk nantinya bisa menekan penggunaan masker yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada saat ini berlaku. Selain itu kami menghimbau untuk masyarakat Kota Ambon untuk tetap menggunakan masker yang sesuai, minimal masker non medis, atau kalau paling tidak lebih baik menggunakan masker yang berbahan kain atau rajutan sendiri gitu, sehingga mengurangi dampak daripada penyebaran virus itu. Yang kita ketahui bahwasan 1,5% jika kita menggunakan masker dan orang lain menggunakan masker itu menurunkan dampak penyebaran virus itu sendiri sekitar 1,5%. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah melaksanakan in-service training Diklat Penguatan Kepala Sekolah Kabupaten Maluku Tengah yang berlangsung sejak 14 November sampai dengan 18 November 2020. Kegiatan yang bertempat di Hotel Manise Ambon tersebut dipimpin oleh Lukman Roshid selaku perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Peter Ririmase, pengawas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah, serta turut dihadiri oleh kepala sekolah dari jenjang taman kanak-kanak sampai dengan sekolah menengah pertama yang ada di Kabupaten Maluku Tengah. Saat diwawancarai, Lukman Roshid mengatakan, penguatan kepala sekolah ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah sesuai dengan tugas dan fungsinya dan mendorong kepala sekolah menciptakan sekolah merdeka untuk meningkatkan capaian belajar peserta didik yang bertujuan untuk kebahagiaan peserta didik. Ia mengharapkan setelah melakukan diklat penguatan kepala sekolah akan memberikan nilai tambah kepala sekolah untuk mengembangkan sekolahnya masing-masing. Nama saya Lukman Roshid, saya dari Kemendikbud. Tujuan saya ke Ambon untuk melaksanakan penguatan kepala sekolah Provinsi Maluku Tengah. Tujuan diklat penguatan kepala sekolah bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan mendorong kepala sekolah menciptakan sekolah merdeka untuk meningkatkan capaian belajar peserta didik yang bermuara pada terwujudnya kebahagiaan peserta didik. Harapan kita setelah melakukan diklat penguatan kepala sekolah ini akan menjadikan nilai tambah bagi kepala sekolah untuk memberikan tambahan ilmu sehingga dapat mengembangkan sekolah masing-masing. Untuk pesertanya dari tingkat TK, SD, dan SMP. Untuk jumlah keseluruhan total di 47. Cuma ini satu yang sakit, jadi yang datang hanya 46 peserta. Selain itu, Peter Ririmase menyampaikan, kegiatan in-service training ini bertujuan agar kepala sekolah mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah. Saat in-service training selesai,
diharapkan kepala sekolah dapat kembali ke tempat tugasnya dan mengimplementasikan apa yang sudah ada di rencana tindak lanjut dan rencana pengembangan sekolah. Perkenalkan, nama saya Peter Rimase, pengawas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah. Di saat ini bertugas sebagai pengajar diklat penguatan kepala sekolah yang ditangani langsung oleh LPK 2S di Solo. Jadi kegiatan yang dilaksanakan di saat ini adalah merupakan lanjutan dari kegiatan OJT 1. Yang dilaksanakan di ini adalah kegiatan in-service training, yaitu bagaimana masalah-masalah yang sudah ada di sekolah itu mereka pecahkan, mereka angkat, lalu nantinya mereka pecahkan. Setelah pecahkan, pada saatnya mereka akan membuat rencana pengembangan sekolah yang bertalian dengan pemecahan masalah. Saatnya setelah IST in-service training ini selesai, kepala sekolah ini akan pulang kembali ke tempat tugasnya untuk melaksanakan yang ke tahapan yang ketiga, yaitu OJT 2, di mana mereka akan mengimplementasikan, mereka akan melaksanakan apa yang sudah disusun nanti di rencana tindak lanjut bertalian dengan implementasi dari rencana pengembangan sekolah. Jadi sasaran yang kita laksanakan di sini adalah bagaimana merubah mindset berpikir kepala sekolah yang dulunya sebagai guru yang ditugaskan, tapi dengan ada permen yang terbaru, Permen 06/2018, bertalian dengan tugas kepala sekolah, maka mereka akan melaksanakan tugas tanggung jawab yang berbeda. Hanya berkisar pada pertama adalah manajerial, yang kedua adalah melaksanakan supervisi baik pendidik maupun tenaga kependidikan, bahkan yang ketiga mereka akan mengembangkan sekolah menuju ke kewirausahaan, pengembangan kewirausahaan dalam rangka pengembangan sekolah agar sekolah itu menjadi sekolah yang lebih baik, sekolah yang memang betul-betul menjadi sekolah yang bermutu. Prinsipnya ketika penguatan kepala sekolah ini pasti mereka akan punya mindset berpikir yang berbeda. Sudah tidak lagi ketinggalan seperti yang dulu, tapi mereka akan berpikir ke era yang lebih reformasi. Begitu sih. Komandan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 9 atau Yonmar Hanlan 9 Ambon, Letkol Marinir Syahrial Isnadi beserta prajurit Yonmar Hanlan 9 Ambon mengikuti jalannya upacara peringatan HUT Marinir ke-75 secara virtual pada hari Senin 16 November 2020. Upacara HUT Marinir diperingati rutin setiap tahunnya, yaitu pada setiap tanggal 15 November. Upacara tahun ini tetap dilaksanakan terpusat di lapangan apel Mako Kormar, Jakarta Pusat, yang berbeda dari tahun sebelumnya, mengingat masih dalam masa pandemi virus COVID-19. Letkol Marinir Syahrial Isnadi selaku Danyon Marhanlan 9 Ambon saat diwawancarai mengharapkan kiranya marinir bisa lebih dicintai masyarakat dan dapat tetap bersinergi serta bekerja sama dengan TNI Polri maupun pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Selain itu, ia mengatakan bahwa selama masa pandemi COVID-19 ini, Yonmar Hanlan 9 Ambon telah melakukan pengamanan di pelabuhan maupun di tempat-tempat keramaian seperti di pasar maupun di terminal. Halo pemirsa, Diskom Info Channel. Saya dan Yonmar Hanlan 9 Ambon, Letkol Marinir Syahrial Isnadi, dalam rangka atau hari ulang tahun Top Marinir yang ke-75 ini, harapan kami dari Batalion Yonmar Hanlan Ambon, marinir lebih dicintai masyarakat dan bisa bersinergi bekerja sama dengan TNI Polri dan pemerintahan kota maupun provinsi. Dalam situasi pandemik ini, Yonmar Hanlan sudah melaksanakan atau melakukan bantuan pengamanan di pelabuhan maupun di sektor-sektor keramaian, di antara lainnya yaitu di pasar maupun di terminal. Program ke depan
dari Yon Mahalan 9, yaitu melaksanakan latihan-latihan dengan TNI Polri maupun dari Basarnas untuk meningkatkan profesionalisme anggota kami maupun juga stakeholder yang ada di sini. Dan juga kami akan melaksanakan pengamanan pulau-pulau terluar yang telah ditentukan dari satuan atas. Pemerintah Provinsi Maluku melaksanakan apel kesiapsiagaan menyikapi peringatan dini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terkait fenomena La Nina yang diperkirakan melanda wilayah-wilayah di Provinsi Maluku dan dampaknya yang berpotensi menimbulkan bencana banjir, banjir bandang, longsor, dan bencana hidrometeorologis lainnya. Pada hari Senin 16 November 2020 bertempat di lantai 6 kantor Gubernur Maluku. Rapat dipimpin oleh Henry Farfar selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku, serta turut dihadiri Kepala Basarnas Maluku, perwakilan BMKG Provinsi Maluku, OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, perwakilan Satuan Brimob Polda Maluku, perwakilan Kodam 16 Patimura, serta unsur terkait. Hal tersebut diperkirakan akan menimpa Provinsi Maluku dan 3 provinsi lainnya di Indonesia, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Sulawesi Selatan. Dari fenomena La Nina sendiri akan memberikan dampak timbulnya peningkatan curah hujan. Untuk itu, masyarakat dihimbau untuk waspada terhadap dampak dari curah hujan tinggi, yaitu bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Kondisi La Nina dikatakan seharusnya menjadi kejadian La Nina jika anomali negatif suhu muka laut di Samudra Pasifik tropis bagian tengah dan timur telah berlangsung berturut-turut selama paling tidak 2 bulan dan diikuti respon udara di atasnya berupa pelemahan angin pasar timuran. La Nina dikatakan fenomena iklim global karena La Nina berdampak pada anomali cuaca iklim atau di banyak tempat di muka bumi. Untuk Indonesia, Australia Utara, dan sebagian Asia Tenggara, dampak dari La Nina berupa peningkatan akumulasi curah hujan bulanan dan musiman. Perlu diketahui di sini Bapak Ibu, La Nina ini terjadi signifikan penambahannya itu pada saat musim kemarau. Tetapi pada saat musim hujan di sini tidak terlihat anomalinya karena memang sudah musim hujan. Ya, karena La Nina ini adalah peningkatan curah hujan. Kemudian perlu saya sampaikan di sini juga Bapak Ibu sekalian bahwa dampak La Nina terhadap akumulasi curah hujan 3 bulanan, yaitu di sini bisa terjadi yang pertama adalah tergantung pada musim atau bulan, kemudian wilayahnya dan intensitasnya. Jadi untuk daerah kita di daerah Maluku ini secara umum itu mulai berdampak pada saat nanti bulan Desember sampai Februari. Ya. Kemudian untuk dampak La Nina terhadap curah hujan bulanan, terus terkait di sini di bulan Oktober sebagian besar wilayah Indonesia kecuali bagian Sumatera dan Kalimantan, dan di bulan November yaitu sebagian wilayah terutama wilayah bagian tengah, timur dan selatan. Dan di bulan Desember ini sebagian wilayah terutama untuk wilayah Indonesia Timur dan Selatan. Untuk La Nina menambah curah hujan secara signifikan pada Oktober dan November, yaitu pada awal musim hujan. Kemudian efek dari La Nina mungkin saya sampaikan langsung secara singkat saja untuk dampak di wilayah Maluku, yaitu secara umum disampaikan yaitu pada bulan November sampai dari Februari 2021. Yaitu di sini pertama pengaruh La Nina bervariasi terhadap waktu dan lokasi masing-masing lokasi, mengalami respon yang berbeda-beda. Kemudian tidak semua La Nina berdampak menambah curah hujan di Maluku.
Itu artinya apa Pak? Jadi artinya di Markus secara umum juga tidak merata juga. Mungkin perlu saya sampaikan di sini dari press release dari kantor kami yaitu yang menangani tentang iklim, yaitu dari stasiun klimatologi Serambi Barat. Mohon maaf ini tidak bisa hadir Pak karena ini lokasinya ada di Seram, jadi saya mewakili aja membacakan press release yang disampaikan oleh Kepala Stasiun Klimatologi. Press release tersebut adalah wilayah yang diperkirakan mengalami peningkatan curah hujan pada bulan November 2020, yaitu Pulau Banda Neira, Kabupaten Seram bagian timur, Kabupaten Hulu, Pulau Ambon, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kemudian terakhir Kota Tua. Untuk bulan Desember 2020, yaitu terjadi di lokasi Kabupaten Seram bagian barat, kemudian Kabupaten Hulu, yang terakhir Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Untuk bulan Januari 2021 itu hanya terjadi di Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian untuk Februari 2021 terjadi di Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Banda Neira, Kabupaten Seram bagian barat, dan Pulau Ambon. Kemudian untuk Maret 2021 hanya di Kabupaten Hulu. Nah, di sini saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Jadi di terakhir ya yang masuk dampaknya di Provinsi Maluku yaitu di bulan Maret 2021, tepatnya itu hanya di Kabupaten Hulu. Nah, mungkin itu perlu sampaikan Pak Moderator untuk rilis yang telah disampaikan oleh Stasiun Klimatologi Seram bagian barat. Perlu kita juga pembinaan bahwa di kami yang menangani tentang iklim itu ada di Seram bagian barat, atau yang kemudian maritim. Perlu saya sampaikan juga mungkin ada yang Bapak Ibu ada yang belum kenal, maritim itu sudah ada kita di UPT Maritim, stasiun maritim itu adanya di Ambon, tepatnya yaitu di Latu Halat Pak, lupa namanya, di Latu Halat paling ujung, dia di ujung di dekat Laut Banda. Karena di Pulau Teknologi saya sudah kenal, itu ada di Patimuras dan Bandara Patimuras. Jadi apabila ada yang berusaha apa, waktu itu ada informasi yang ditanyakan, bisa menanyakan ke klimatologi, bisa ditanyakan di mengenai gelombang, nanti bisa ditanyakan ke stasiun maritim, kemudian mengenai meteorologi harian bisa disampaikan, dan bisa ditanyakan ke stasiun meteorologi. Mungkin itu sudah disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.